Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darpan Salusidik, NPM 1921911014 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan kurikulum. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas. Sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Persekolahan sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh kesungguhan sebab penyelenggaraan dari hal tersebut. Namun di lapangan, perubahan-perubahan yang berubah menjadi masalah baru, sehingga pada tahap awal implementasinya memiliki masalah teknis, sehingga sekolah sebagai penyelenggara proses pendidikan formal sedikit banyaknya pada tahap awal ini membutuhkan energi yang besar hanya untuk melihat dan memahami isi dan tujuan kurikulum yang baru. Kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali berubah, kalau tidak salah sudah 7 kali berubah. Perubahan kurikulum ini terjadi karena mengikuti perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Perubahan kurikulum ini juga terjadi karena kurikulum yang telah ada sebelumnya masih memiliki banyak kekurangan. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti hanya akan menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan terbatas dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia. Yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, yaitu ada fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Di sini dan di tempat ini, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, yaitu ada kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan tingkat kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang yang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, yaitu ada praktis atau efisien. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biaya yang murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan. Dalam keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Yang kelima, yaitu ada efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kualitas, kuantitas, maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dan perencanaan pendidikan dari kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulumnya, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Judul yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada perguruan tinggi, yang kedua yaitu di masyarakat, yang ketiga yaitu sistem nilai, yang keempat ada filosofis, yang kelima ada psikologis, yang keenam ada sosial budaya,
Yang ketujuh ada politik. Yang kedelapan ada pembangunan negara dan perkembangan dunia. Dan yang terakhir yaitu ilmu teknologi. Yang keempat yaitu hambatan perkembangan kurikulum. Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan kurikulum, tetapi di sini saya akan menyebutkan secara garis besarnya saja. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi guru. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga, kurangnya waktu. Yang keempat, adanya kekurangan kesesuaian pendapat. Yang kelima, kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Yang kelima yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini disebut juga sebagai garis dan staf atau top down atau line staf. Munculnya model ini tersebut berawal dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Pengembangan model ini bersentral pada wewenang dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu ada BCM. Pengembangan model kurikulum BCM ini memandang pengembangan kurikulum tersebut dalam proses secara menyeluruh. Model keuntungan ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Kelemahannya seperti pendekatan model administratif adalah kekurangan pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan yang lainnya, menuntutnya pada kekhususan tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada model tabak. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian ditetapkan. Hal ini diharapkan untuk lebih mempertemukan teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor penting, mulai dari pihak pengajar maupun dari faktor lingkungannya itu sendiri. Adapun yang terjadi hambatan dalam proses perkembangan kurikulum adalah negatif. Maka dari itu kita harus bisa menjadi pelopor, pendukung untuk perkembangan kurikulum sehingga tujuan dari diadakannya kurikulum itu sendiri dapat tercapai. Adapun model perkembangan kurikulumnya pasti semua memiliki tujuan yang sama, yaitu demi kemajuan bangsa kita sendiri di bidang pendidikan agar tercapainya generasi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.